Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materialitas dan risiko audit. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nailul Ula, kedua Uliata Mariska, ketiga Risna Indarwati, keempat Nailil Makfiroh, kelima Rani Pratama Putri, keenam Wiwit Indayana, ketujuh Windy Sekar Arum, ke-8 Binti Nadifa, ke-9 Febiola Asa, dan yang ke-10 Dela Eka. Dalam bab ini, kami akan mempresentasikan beberapa subbab di antaranya. Yang pertama, materialitas. Kedua, hubungan awal antara materialitas dengan bukti audit. Ketiga, risiko audit. Keempat, hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Dan terakhir, strategi audit awal. Materialitas. Pengertian dari materialitas sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Pertimbangan awal tentang materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Kemudian, audit yang telah dilaksanakan dapat memastikan bahwa karena sumber pembelanjaan tersebut, solvabilitas klien dalam periode yang diaudit telah mengalami peningkatan secara signifikan. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan, sedangkan pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material, karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Adapun contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor dalam mempertimbangkan materialitas. 1. Hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, total aktiva dalam neraca, total aktiva lancar dalam neraca, dan total ekuitas pemegang saham dalam neraca. 2. Faktor kualitatif seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, kemungkinan terjadinya kecurangan, syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu, adanya gangguan dalam tren laba, dan sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Karena semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Berikutnya yaitu resiko audit. Risiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Risiko audit yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa risiko tersebut ada karena adanya hal-hal sebagai berikut. Misalnya, ketidakpastian mengenai kompetensi bukti, efektivitas struktur pengendalian intern klien, serta ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Unsur resiko audit. Yang pertama ada risiko bawaan. Adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua yaitu risiko pengendalian.
adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian entitas. Yang ketiga yaitu risiko deteksi, adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Hubungan antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit. 1. Jika auditor mempertahankan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka resiko audit akan meningkat. Jadi, materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan, karena semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Yang ketiga yaitu, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. A. Yaitu menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang B. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang C. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Strategi audit awal. Strategi audit awal dibagi menjadi 2 macam. A. Pendekatan terutama substantif atau primarily substantive approach. B. Pendekatan risiko pengendalian rendah atau lower assessed level of control risk approach. Selanjutnya, unsur strategi audit awal. Dalam mengembangkan strategi audit awal untuk suatu asersi, auditor menetapkan 4 unsur berikut ini. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian inter yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Yang keempat, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.